A gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang lihat formasi X baru sudah memenuhi persyaratan, formasi yang dia lihat ada di Pangandaran. Ya. Udahlah, yang penting saya tahun ini jadi notaris. Pangandaran lah. Nah, terus ambillah SK, sumpah jabatan di Jawa Barat. Tapi faktanya dia tidak pernah ada di Pangandaran. Ya, papa nama, plang nama, ya hanya dititip. Ini kalau tujuan pengangkatan notaris di Pangandaran itu terpenuhi, tercapai atau tidak? Tidak, karena dia tidak pernah ada di Pangandaran, tidak pernah berkantor di Pangandaran. Ya, terus nanti poin berbayar, nah kode etik berbayar. Dia juga tentu butuh uang. Akhirnya dia tinggal di mana? Dia tinggal misalnya di Jakarta, buat akta di Jakarta. Padahal notarisnya di Pangandaran. Terus pernah bertemu tidak dia dengan orang-orang di Pangandaran misalnya kan? Tidak. Apa yang terjadi? Minutanya dititip-titip. Iya. Ya kan? Terjadilah pelanggaran undang-undang jabatan notaris. Terjadi permasalahan, ya. Nanti para pihak bilang, tidak seperti ini dulu akta yang saya maksud. Saya tidak pernah ketemu sama notarisnya. Saya tidak pernah tanda tangan di hadapan notarisnya. Dan pada saat akta ini, ya, tanggal, bulan, tahun, saya tidak berada di kota itu. Coba. Kepala akta pejabat, akta autentik, ya. Pada hari ini, Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024, hadir di hadapan saya, atau berhadapan dengan saya, atau menghadap kepada saya notaris. Nah, kepala akta pejabat ternyata tidak menghadap, tidak hadir di hadapan. Iya. Nah, artinya apa? Notaris memberikan keterangan palsu, bro. Ya, berarti kan? Permasalahan banyak. Oh, sangat banyak. Tapi bagaimana permasalahan ini bisa terselesaikan kalau dalam saat ini kondisi dualisme? Kalau formasi notaris ini ya sudah diselesaikan, sehingga ya saya belum terusin ini. Kalau saya, kawan yang tadinya mau di Pangandaran, kalau perlu buka formasi untuk Jakarta. Tapi ya dia jangan dikasih buka kantor sendiri. Dia bersekutu dulu dalam persekutuan perdata. Ya. Katakanlah yang menerima notaris Jakarta itu sudah menjalankan jabatannya 5 tahun kah atau 10 tahun kah, terus dia menerima maksimal berapa orang, terus yang masuk ke dia itu minimal misalnya jangka waktunya 3 tahun, setelah itu dia bisa buka kantor sendiri. Nah, ini salah satu cara. Yang lain ya, di program Magister Kenotariatan itu kan tidak semua mau menjadi notaris, atau banyak sekali yang masih muda-muda. Nah, mungkin mau bekerja di tempat lain. PPINI ini harusnya bekerja sama dengan bank, Himbara misalnya ya, BRI, BTN, BNI. Dia punya legal di seluruh kabupaten kota. Nah, salah satu syarat itu. Atau kerjasama lah, saya juga ingatkan PPIPAT ya, di BPN itu kan banyak yang berhubungan dengan notaris. Nah, kenapa untuk bagian-bagian tertentu itu terimalah yang tamatan MKN, jadi salah satu syarat untuk legalnya itu. Iya, itu kan juga mencarikan solusi, bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu, bro. Iya. Itu baru satu permasalahan. Iya. Ada lagi masalah notaris pengganti, belum lagi masalah protokol notaris. Nah, dengan banyaknya masalah notaris pengganti, ini juga sudah banyak kasus ya. Ini sederhananya saja ya, karena sudah malam. Dokter bedah cuti. Iya. Terus yang menggantikan dokter bedah ini boleh nggak perawat? Nggak boleh. Bedah orang mata. Dokter mata cuti, ya. Terus yang menggantikan dia boleh nggak perawat mata? Ya, rusak lah mata orang, cocok-cocok. Ya kan? Nah, sekarang notaris pengganti itu karyawan notaris 2 tahun. 2 tahun, ya. Terus sarjana hukum, ya. Terus dia diangkat sumpah. Iya. Terjadi kasus, ya. Dan ketentuannya notaris pengganti, pejabat sementara notaris yang membuat akta dan notaris bertanggung jawab dengan akta yang dibuat. Ya. Nah, kalau dia notarisnya cuti misalnya 6 bulan, ya. Setelah itu dia masuk 3-4 tahun, 5 tahun kemudian terjadi kasus, ya. Terus notaris pengganti ini Anda ya sudah melanggar kode etik.
Pak, saya nggak pernah belajar kode etik, Pak. Nggak pernah ikut ujian kode etik, Pak. Iya emang. Akta yang Anda buat itu salah. Ya. Anda lintas wilayah. Anda ini notaris pengganti di Kabupaten Bandung. Kenapa kok bikin akta di Surabaya? Wah, saya nggak ngerti itu, Pak. Saya nggak pernah kuliah notaris. Coba. Terus mau menjatuhkan sanksi. Tiba-tiba dia sudah berhenti dari kantor itu. Diberhentikan dengan tidak hormat, Bang. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Udah berhenti ini. Udah berhenti juga gitu kan. Nah, Berhenti ini. jadi bagaimana masyarakat yang dirugikan? Bagaimana masyarakat yang dirugikan dengan akta yang dibuat oleh notaris pengganti? Nah, dengan melihat permasalahan-permasalahan di dalam notaris ini sangat banyak. Kalau dikaitkan dengan dualisme kepengurusannya gimana, Bang? Kalau Bang yang Eki saya sampaikan? lihat ya, dualisme kepemimpinan. Jadi ya 2 periode terakhir inilah ya, terutama lebih banyak berkegiatan berbayar ya, mencari uang, mau membangun sesuatu gitu. Terus saing-saingan sama pengurus wilayah. Ya, jadi kegiatan-kegiatan teknis diambil alih oleh pengurus pusat yang seharusnya pengurus pusat ini hanya berkegiatan dan bicara pada tataran kebijakan dan hal-hal yang strategis, ya, regulasi, nah, hubungan kerjasama, bukannya bikin bimbel, ya. Saya sih ingetin aja. Dan terakhir saya sampaikan dulu ke kawan-kawan, kalau saya sih udah dari zaman bahla dulu udah jadi orang pergerakan di organisasi gitu kan. Kalau kalian ya nanti yang di PPINI ini ya, pengalaman selama menjadi pengurus pusat apa? Oh, saya pernah jadi panitia bagian perlengkapan, konsumsi, protokol. Malu. Pengurus pusat. ya, pengalamannya apa? Jadi panitia pelaksana. Kalau di organisasi dulu di zaman saya muda-muda dulu gitu kan, malah di KTP itu jadi guyonan pekerjaan panitia pelaksana. Pokoknya asal ada panitia pelaksana ikut, dapat amplop, dapat honor. Tapi kalau PPINI harusnya kan tidak. Ya, dengan ada dualisme ini bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tadi usia, protokol, notaris pengganti? Ya gimana mereka mau membicarakan masalah aturan-aturan yang sekarang ini harusnya disempurnakan kalau mereka sendiri tidak diakui oleh kementerian? Gimana? Apa yang ingin Bang Eki sampaikan ke dualisme pengurus ini? Ya, kalau saya mohon sekarang ini, kalau yang di PP ini udah bebal. Ya, ini saya sebut aja udah bebal. Karena jangka waktu yang diberikan itu sudah terlalu lama. Dan mereka udah nggak peduli. Mereka masih memakai nama Ikatan Notaris Indonesia. Gitu loh bro. Ya, masih memakai nama Ikatan Notaris Indonesia dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi saya berharap sekarang ya, kawan-kawan daerah pahami ini. Lakukan antisipasi. Perkuat kekompakan, persatuan. Terakhir, ada nggak solusi yang bisa dapat menyelesaikan ini? Ya, selain ketua-ketua Pengwil bersatu, ya, tanggalkan ikut PPINI yang mana, ya. Jadi ambil alih oleh para Pengwil-Pengwil, nah, dan deklarasikan pengambil alihan ini, persiapkan kongres luar biasa. Satu itu. Yang kedua, dorong Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan Permenkumham sesuai dengan pasal 82 ayat 5 UUJ. Oke, Crusader, karena sudah terlalu malam dan tempatnya juga sudah mau tutup. Jadi mohon maaf sekali lagi Crusader, ada beberapa hal yang bisa Gross TV garis bawahi. Yang pertama, ketua Pengda, ketua Pengwil, ketua umum itu dipilih oleh anggota karena kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota. Seperti itu Bang Eki ya. Ya. Berdasarkan pasal 10-10A, kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota. Sehingga pengurus daerah, terutama Pengwil ke bawah, Pengwil dan Pengda jangan terkontaminasi dan mau diintimidasi oleh dualisme kepengurusan. Biarkan mereka yang berseteru, tapi jangan sampai ikut terdampak ke bawah, sehingga di bawah pun terjadi dualisme kepengurusan. Karena akibatnya akan merugikan diri sendiri. Terutama para teman-teman di daerah
yang satu rumah yang setiap saat pasti ketemu, ya kan, menjadi tidak nyaman di Iya. tempat daerah kerjanya. Iya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan-permasalahan di notaris itu sangat banyak yang seharusnya menjadi pemikiran dari pengurus pusat. Iya. Tapi namun karena adanya dualisme ini, itu seakan-akan terabaikan dan tidak akan terselesaikan. Oke, Guru Saiful, sampai Ya, jumpa di kita liputan. doakan semoga semua baik-baik saja. Amin. Saya mohon maaf jika ada salah dan janggal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Guru Saiful, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Guru TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.